Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan lab biologi ini dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan 10 dengan tema desiminasi budaya positif di sekolah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendesiminasikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan rekan sejawat tentang budaya positif di sekolah. Next. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillah, saya akan mencoba membagikan pengalaman saya, terutama di tema budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Next. Mungkin semua sudah kenal, saya Afrita Vina, adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pringsewu. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, saya mau menyelipkan ice breaking sedikit kepada Bapak Ibu semua untuk konsentrasi, untuk membangun konsentrasi atau supaya fokus gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, saya memberi Bapak Ibu mengikuti arahan saya. Nanti saya menginstruksikan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, kalau saya bilang tepuk 1, belah kiri. Tepuk 2 kali. Tepuk 3, kanan, kiri, tengah. Tepuk 4, 2 kali, 2 kali. Tepuk 5, 2 kali, 2 kali, sekali ke atas. Oke? Bisa lihat? Oke. Oke, Bu Sari, silakan mengikuti instruksi. Tepuk 1, tepuk 2. Kiri kanan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 5 baru kayak ini tadi. Kesepakatannya kalau ada yang salah kita hukum di sana nih. Ya, kita suruh makan ya. Kita suruh makan snack yang ada di depan. Kita mulai lagi. Oke ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kurang semangat. Tepuk 5 2 kali. Masih ada yang salah. Saya minta 1 kali lagi. Tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih. Sepertinya kayaknya nggak ada yang salah, jadi snacknya belum bisa dimakan ya. Ada yang salah. Tadi kesepakatannya yang salah baru boleh makan. Oke, next. Ada satu kutipan yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara, yaitu beliau adalah pahlawan nasional atau pahlawan pendidikan. Kata Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik atau kita sebagai guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya berdasarkan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, anak ini sudah membawa bakat dan minatnya sendiri. Artinya bukan kertas putih yang harus kita tulis,
Selanjutnya kita sebagai guru atau fasilitator pembelajaran menuntun untuk memperjelas arsiran yang ada pada anak supaya bisa timbul atau menonjol. Nah, jadi itu ya, posisi kita sebagai guru adalah menuntun, bukan menuntut. Oke, next. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Di dalam budaya positif ada tahapan inti yang harus kita lewati atau harus kita lakukan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol atau restitusi. Yang ketujuh, ada ketinggalan satu. Yang ketujuh, kecepatan baca. Jadi yang satu tadi agak tidak terdengar, iya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan ini Bapak Ibu ini biar nggak terlalu serius gitu ya. Nah, berarti kalau saya simpen dikit tadi kata-kata huruf kan kedengeran, berarti kan masih fokus dengerin saya gitu. Oke, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, inilah apabila kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita, maka 8 tahapan ini yang harus kita laksanakan di sekolahan kita. Oke, saya akan mulai mengupas satu-satu tentang 8 inti tadi sebagai pemahaman untuk kita, untuk referensi kita juga selaku pendidik di SMA 1 Pardasuka. Next. Oke, perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik yang dirancang berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik, agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna, sehingga terwujudlah peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah sangat paham apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Artinya kita sudah mulai menerapkan di sekolah kita karakter profil pelajar Pancasila ini. Untuk hasil mungkin kita akan evaluasi di akhir tahun ajaran baru ya Bu Waka ya. Oke, next. Oh ya, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Terkadang kita sebagai guru menganggap guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, kita sebagai guru menganggap bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu pasti efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ini miskonsepsi, konsepsi yang salah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari miskonsepsi ini intinya bahwa kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa atau orang lain, tetapi orang lain tersebut hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Ketika kita beranggapan bahwa oh saya bisa mengontrol dia, buktinya saya kasih hukuman ini, hukuman itu dia nurut, atau saya suruh begini begitu dia nurut.
Pada dasarnya itu bukan kita mengontrol mereka, tetapi mereka sedang bersedia untuk dikontrol kita. Dan itu waktunya tidak akan bertahan lama. Suatu saat dia akan bergerak sendiri bahwa oh tidak bisa, saya punya pikiran sendiri, saya punya karakter sendiri. Oke, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon ini beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Selanjutnya dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, orang itu memiliki pemikiran sendiri-sendiri, artinya gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, orang melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Contohnya seperti siswa kita ada yang bolos atau tidak mengikuti mapel tertentu. Kalau di stimulus respon, kita menganggap bahwa dia melakukan kesalahan, dia anak yang bandel, dia anak yang gak benar. Tapi kalau di dalam teori kontrol, anak tersebut melakukan hal itu pasti memiliki tujuan. Nah, disitulah kita sebagai pendidik atau sebagai fasilitator pendidik, fasilitator pembelajaran menggali mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Oke ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kata stimulus respon. Kata teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena sudah dijabarkan di atasnya ya bahwa saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk anak, kita ngasih iming-iming, gagal. Misalkan kayak kita sedang konseling ya, Bu Madina, kita kasih penguatan, ternyata dia tetap aja seperti itu, akhirnya kita pakai pemaksa. Itu pada stimulus respon. Tapi kalau kata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita harus berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk peserta didik kita libatkan dalam mencari permasalahan yang mereka hadapi. Artinya dia dilibatkan, sebenarnya mau dia apa sih? Mengapa dia, kita tanya tadi, apa tujuan dia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, stimulus respon berkata bahwa model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang. Artinya positif, tidak ada kalah. Harus menang. Kalau respon, ada menang, ada kalah. Oke, next. Sekarang kita masuki disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Apakah di disiplin positif itu kita menerapkan peraturan harus strength dengan murid atau seperti apa? Jadi dari pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, disiplin positif adalah sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Jadi di dalam disiplin positif ada nilai yang kita yakini. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi ini berasal dari diri siswa, internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Artinya, ketika kita akan menerapkan disiplin positif, ada nilai-nilai yang harus kita buat dan disepakati, diyakini oleh siswa. Nanti kita akan masuk ke dalam nilai kebajikan dan akan membuat keyakinan kelas, di mana kita bermusyawarah dengan siswa bahwa peraturan itu dibuat bersama-sama berdasarkan nilai kebajikan. Jadi mereka yang menyepakati, mereka yang menjalani, dan hukumannya atau konsekuensinya mereka yang membuat juga. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, kita memberikan konsekuensi yang mereka dapatkan. Jadi mereka nggak bisa, nggak mau lah bu, ayo kamu ini KPC, nggak mau lah bu. Nah, karena di dalam disiplin positif kita membuat dulu nilai-nilai yang kita sepakati bersama peserta didik. Oke, next. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang saya dapat dari CGP ada sekitar 6 atau 7 yang berasal dari institusi atau organisasi. Dimana sebelumnya saya nggak tahu loh, ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah wujud dari nilai kebajikan. Artinya mereka itu profil pelajar Pancasila itu terlahir dari institusi atau organisasi. Artinya kurikulum merdeka yang kita jalani sekarang kita mengambil dari institusi profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan disepakati bersama. Artinya kata kuncinya adalah entah itu membuat keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan, kuncinya adalah disepakati bersama. Jadi tidak hanya satu arah. Jadi kita membuat nilai kebajikan itu dua arah. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin semua sudah paham. Ada isinya, ada 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sementara di 7 Essential Virtues, nilai-nilai kebajikannya meliputi empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Yang ketiga, dari institusi 9 pilar karakter, dia memuat berapa dimensi itu? 1, cinta Tuhan dan segenap ciptanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan dan suka menolong serta gotong royong. Yang berikutnya, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang berikutnya lagi kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Dan terakhir, toleransi, kedamaian, dan apa itu? Apa itu ya? Nggak baca ya, tutup sama. Jadi ini karena kurang kontrol tadi, ketutup sama variasinya. Artinya, oh ya, kedamaian dan kesopanan. Artinya, bila kita lihat nilai-nilai kebajikan ini, semua memuat hal yang positif. Jadi kita mungkin yang mendasari pemerintah mengambil profil pelajar Pancasila karena poinnya sedikit tapi sudah mencakup keseluruhan. Oke, next. Kita masuk yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kebutuhan saya menjabarkan sedikit tentang kebutuhan manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua manusia pasti punya kebutuhan. Dia akan melakukan apapun untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Selanjutnya, seluruh tindakan yang kita lakukan
memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi nanti ada kebutuhan dasar manusia, di mana apabila kebutuhan dasar itu ada satu tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang kurang, akan berakibat kurang baik ke diri individu tersebut. Next, ini adalah kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam choice theory, bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Kemudian manusia itu membutuhkan cinta kasih atau diterima, antara lain keintiman, keanggotaan, hubungan, dan keterhubungan. Yang berikutnya, manusia itu membutuhkan kesenangan. Jadi kalau kerja terus gak pernah senang-senang, artinya ada yang kurang nanti. Artinya healing itu perlu juga ternyata. Tapi kalau healing terus gak baik juga, habis duitnya, itu ya. Jadi butuh kesenangan, hiburan lah sekali-sekali, butuh gembira, bercanda, kemudian belajar. Yang berikutnya, yang keempat ya, manusia itu butuh kebebasan, merdeka, mobilitas atau bergerak, bebas untuk mendapatkan atau menentukan pilihan, kemudian bebas untuk berkreasi atau berkreativitas. Yang terakhir adalah penguasaan. Manusia membutuhkan penguasaan atau berkuasa. Berkuasa itu contohnya dia membutuhkan kompetisi, dia berprestasi, atau dia membutuhkan sesuatu yang bisa dianggap, oh kamu tahu ya, oh kamu hebat, oh kamu ternyata mampu. Nah itu masuk ke penguasaan. Oke, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, dan manusia melakukan apapun untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia ini. Berikutnya, manusia itu punya motif ketika berperilaku. Salah satunya motif dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berperilaku terkadang karena saya supaya tidak dihukum, atau ketika nggak nyaman dia melakukan hal yang mencari hal yang sesuatu yang bikin dia nyaman. Berikutnya, atau dia bermotif dia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, si siswa ini, saya harus ranking 1 karena saya akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari teman-teman, saya bisa dekat dengan guru, dan saya dapat hadiah dari orang tua saya, misal. Berikutnya, nah, kedua motivasi ini, motivasi manusia untuk berperilaku ini, itu adalah motivasi yang didasari oleh motivasi ekstrinsik, artinya dari luar. Ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu next, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tetapi tetap menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau kita percaya. Jadi kita punya nilai yang kita percaya, tetapi nilai tersebut untuk memenuhi keinginan yang orang-orang harapkan. Next, nah ini motivasi intrinsik. Artinya motivasi ini berdasarkan dari kesadaran diri kita sendiri. Berikutnya, hubungan dari motivasi tadi berperilaku ada 3 hal atau 3 macam yang kita dapatkan atau yang dapat kita pilih. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Inilah yang mendasari ketika nanti kita, biasanya saya akan follow up-nya nanti, tindak lanjutnya dari budaya positif. Saya akan meminta kolaborasi bersama wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, tetapi
dengan menggunakan restitusi. Jadi saya memilih restitusi. Inilah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu cirinya, dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah. Terus yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Itu ciri-ciri hukuman. Jadi hukuman itu hanya bersifat satu arah. Misalkan saya seorang guru memberikan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Jadi secara spontan saya memberikan hukuman push up kamu 10 kali. Jadi si siswa ini tidak tahu nih apa yang mau bakal dia alami. Dan itu ditentukan oleh guru tersebut. Itu ciri hukuman. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi disepakati dulu oleh guru dan murid. Ketika kamu melanggar ini nak, kamu akan dapat ini ya. Oh iya bu, ya saya sudah membayangkan. Oh ya oke, saya sepakat. Kemudian berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita tuh kontrol murid. Ini masuk, itu ciri konsekuensi. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi anak ini salah. Jadi ada yang terpikir oleh kita sebagai pendidik, bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi solusi itu tidak berdasarkan atau tidak bersumber dari kita sebagai pendidik, tapi solusi itu timbul dari murid. Murid yang melanggar, murid yang mencari solusi. Itulah restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Oke, dari 5 kontrol guru ini mungkin Bapak Ibu masih meraba-raba. Apa sih maksudnya penghukum? Apa sih pembuat merasa bersalah? Apa sih teman? Apa sih memantau? Apa sih manajer? Jadi setelah nanti saya akan memberikan satu video di mana itu mencontohkan posisi kita selaku guru sebagai apa. Dan nanti dari video ini mungkin kita akan berpikir, oh yang efektif itu yang seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu, saya akan memutarkan satu video coba next. Yang saya kutip dari www.youtube.com, terus UAY921AHY itu ya. Nah, jadi saya ini ngambil dari YouTube, tapi untuk menerapkan etika pengambilan atau mengutip, kita harus menempelkan sumbernya. Oke, silahkan disimak Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, yang tadi posisi penghukum ya, yang ini posisi membuat merasa bersalah. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kayaknya posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi penjabaran tentang 5 posisi guru, di mana kira-kira apa posisi yang sering kita lakukan untuk anak murid kita. Kalau saya sih lihat itu tadi seringnya posisi penghukum ya kalau saya. Kalau Ibu Ngadinam kira-kira posisi apa Ibu yang sering Ibu lakukan untuk murid? Saya selaku kesiswaan memang pertama dan utama adalah mendisiplinkan yang positif. Itu yang mendisiplinkan positif itu aturan-aturan yang harus diyakini. Itu murid itu harus tahu tata tertib sekolah. Seringkali kejadian-kejadian anak itu terlambat. Seperti tadi yang berkali-kali dengan Naren. Ada kalimat yang keras, mungkin dengan cara lembut, mungkin dengan cara cara memberikan himbauan supaya dia berubah. Itu kalau menurut saya anak itu anak yang baik. Saya lihat itu anak yang baik. Terlambat itu dia rasa ketakutan. Takut sekali dia, karena apa? Karena memang sudah tahu aturan sekolah seperti itu. Kalau menurut saya, Bujina, itu masalah keterlambatan itu nomor bagus sekali karena tujuannya adalah mau anak supaya anak jerah nggak terlambat lagi. Nah itu dengan berbagai macam tadi, ada yang cara nada keras, nada lembut, nada berbagai macam. Kalau menurut saya hukuman yang paling positif banget memang sekali diperingatkan, 2 kali diperingatkan, 3 kali seperti tadi Aren yang terakhir itu dia mau benar-benar mau berubah. Kalau kita, karena kita adalah murid yang luar biasa, beda dengan Aren, ini udah luar biasa. Sekali, 2 kali, 3 kali sudah diingatkan 3 kali sampai suruh pulang, sampai anaknya kembali panggil orang tua aja. Itu kalau di sini itu kalau ada hukuman yang seperti kalian boleh pulang. Panggil orang tua kamu karena sudah ke-5 kali, 6 kali terlambat dan hukumannya di sini tidak jelas, tapi tidak masuk lagi, tidak kembali lagi, malah belayang kemana-mana. Di sekolah kita luar biasa. Itu kalau kalian itu bagus banget karena kita memang punya semangat dan motivasi sekolah bagus. Terima kasih. Itu adalah hukuman, bermacam-macam hukuman, tapi memang betul disiplin yang positif. Aturan-aturan yang harus dimanapun sekolah punya aturan-aturan yang harus diakini. Terima kasih untuk Ibu Ngadinem. Artinya ada 5 posisi kontrol guru yang ideal memang kita paling tidak pemantau atau pemantau yang keempat tadi ya, poin keempat, dan yang paling sempurna adalah sebagai manajer. Cuman PR-nya ketika di lapangan itu tidak semudah itu. Itulah yang menjadi PR kita. Artinya kalau saya rasa semua hal itu tidak ada yang tidak mungkin. Artinya PR kita selaku guru, bagaimana kita berkolaborasi untuk memecahkan itu, sehingga posisi kontrol guru pada manajer bisa kita terapkan di sekolah kita. Next, Bu Sari. Oke, saya ada pertanyaan. Ada bahasa, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini masuk ke posisi kontrol apa? Mungkin saya akan mereview lagi. Tadi posisi kontrol ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi guru yang mana, Pak Samsudin? Kita tebak-tebakan dulu biar nggak. Dari 5 tadi kira-kira kalimat itu saya kecewa sekali dengan kamu itu apa? Kayaknya kedua. Membuat rasa
Pembuat rasa bersalah. Next. Ya benar. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada posisi kontrol yang berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol guru sebagai apa kira-kira Bu Desma? Penghukum. Coba Bu Sari. Betul. Selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ada kalimat itu yang kita ucapkan ke murid. Itu posisi kontrol kita sebagai apa? Pak Aan. Kira-kira yang pertama tadi apa? Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, kontrol, manajer. Manajer, coba Bu Sari. Luar biasa audiens kita kali ini ya, langsung cet. Oke, berikutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Pak Elja, posisi kontrol sebagai apa dia? Ayolah lakukan demi Bapak dan apa? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman, coba. Iya. Jadi dia pura-pura aja lah itu biar ini pura-pura dia sebenarnya udah tahu. Berikutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang akan dilakukan bila terlambat? Ibu Ida. Apa risanya? Pemantau sama Bu. Ya, betul semua. Oke ya. Itu tadi artinya kita sudah paling tidak sudah agak menguasai posisi kontrol kita sebagai guru ada 5 tadi. Tinggal kita memilih kita mau lebih sering yang mana. Walaupun dikombinasikan juga biasanya kita kalau untuk sekolah kita seringnya penghukum ya. Cuman ayolah kita berubah sedikit demi sedikit. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah itu tadi ya yang saya ceritakan sebelumnya bahwa diharapkan seluruh kelas itu mempunyai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sifatnya simple, bahasanya lebih apa ya, nggak terlalu inilah, lebih sederhana sehingga lebih diingat anak, dan itu kita tuangkan melalui tulisan untuk dibaca terus oleh anggota kelas. Jadi itu ya keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi pakai bahasa sendirilah. Apa misalnya saya contohkan, kita buat keyakinan kelas, saya menghargai teman, saya menghargai dan mencintai teman sekelas. Artinya itu untuk kita menghindari supaya tidak terjadi perundungan. Atau saya taat aturan kelas seperti piket kelas dan lain-lain. Karena faktanya di sekolah kita banyak siswa kita piket kelas tapi tidak menjalankan ya Bu ya. Jadi kelas itu kotor, tidak bikin nyaman dan lain-lain. Oke, selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari dan untuk murid. Jadi siswa harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, peraturan kelas versus keyakinan kelas. Jadi ya Bapak Ibu bisa dilihat bedanya. Peraturan kelas itu apa, keyakinan kelas itu seperti apa jadinya. Jadi ini cuma bermain kalimat tersebut lebih kalau keyakinan kelas itu lebih gimana ya, menyentuh hati gitu ya. Contohnya peraturan kelas itu kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas bertanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang keyakinan kelas, ayo saling menghormati. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya.
Yang dari keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat di PowerPoint saya. Ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin dari melihat ini sudah bisa tergambar bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas di tahun ajaran baru. Harapannya seperti itu. Oke, selanjutnya ini dia saya contohkan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini contoh peraturan kelas, yang sebelah kiri saya, yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Jadi lihat peraturan kelas itu sifatnya kayaknya bahasanya monoton gitu ya, kayaknya terlalu resmi. Nah kalau keyakinan kelas ini lebih simpel, lebih enak untuk dibaca, dilakukan dan direalisasikan. Keyakinan itu yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Artinya dalam satu kelas itu harus senang melakukan tugas dan lain-lain, itu dari anak sendiri. Si kecil ya. Oke, selanjutnya keyakinan sekolah. Ini contoh keyakinan sekolah. Saya ambil juga, saya kutip dari Google. Ini contoh keyakinan sekolah. Disiplin, yang pertama poinnya. Yang penjabarannya datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara, terus memakai seragam. Yang religiusnya mengucapkan salam, membaca juz amma, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, peduli lingkungan, melakukan piket, mengikuti kegiatan kebersihan dan lain-lain. Toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman, bekerja kelompok dan menghargai orang lain. Ini contoh keyakinan sekolah. Artinya lebih besar lagi, kita buat keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah. Mungkin keyakinan sekolah ini adalah gabungan dari keyakinan kelas. Artinya dari kelas-kelas itu kita gabungin, terus kita koordinasi atau kita kolaborasi menjadi lahirlah jadi keyakinan sekolah. Artinya ada visi dan misi, ada keyakinan sekolah. Oke, next. Yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi itu adalah proses dialog. Selanjutnya, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Next, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini dia ya, segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi nih penjabaran menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan, Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan seperti itu dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca di situ. Intinya menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan, kita menanyakan ke dia bahwa benar gak kamu tadi, saya dapat info dari si A bahwa kamu melakukan kesalahan ini. Itu contohnya menstabilkan identitas. Berikutnya, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita bertanya dengan murid yang melakukan kesalahan tadi, dia menjawab, iya Bu, benar. Kalau dia bilang, bukan begitu Bu, nah dia kan menjelaskan. Tapi ketika dia bilang, benar, iya Bu, seperti itu, kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, saya yakin anak tersebut sadar dia melakukan kesalahan. Tapi kalau bentuknya kita ketika dia melakukan kesalahan, kenapa kamu ini begini, kenapa kamu melakukan ini, itu tidak akan menimbulkan bahwa iya ya, saya melakukan kesalahan, saya harus berubah, saya harus merubah. Kalau kita menjas anak, kenapa kamu ini begini, kenapa kamu begitu, yang ada anak itu malah makin membantu. Jadi kita validasi dulu. Misalkan dia melakukan, anak ini marah-marah sama temennya karena tugas dia dicontek tanpa izin si yang punya. Jadi dia marah di kelas itu sampai menggebrak meja, sampai
yang temannya nyontek tadi sampai nangis. Jadi kita panggil nih anak yang marah ini tadi, bukan yang mencontek, jadi yang marah ini tadi. Kita tanya, iya Bu, dia cerita, gimana Bu saya nggak marah? Dia ungkapkan dulu rasa yang dia rasa. Gimana Bu saya nggak marah? Saya udah capek-capek ngerjain tugas, kok dia enaknya aja nyontek, dimana dia nggak izin sama saya. Ya marah lah Bu saya ini. Nah jadi bentuk validasi kita kepada anak, validasi salah itu, kita validasi itu tadi, kita jawab, iya nak, kalau ibu jadi kamu, ibu pun pasti akan melakukan hal yang sama. Karena kita manusia, ketika dicubit pasti sakit, ketika diinjak pasti sakit, ketika sakit kita bereaksi. Ibu juga pasti ketika di posisi kamu akan melakukan itu. Nah itu contoh validasi tindakan yang salah. Oke, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi, baru kita tanyakan keyakinan sama dia. Menurut kamu nak, kamu gebrak meja, kamu marah sama teman sampai teman kamu nangis, menurut kamu melakukan hal yang salah atau hal yang benar? Saya yakin dia pasti jawab salah Bu. Tapi jawaban itu kayaknya kayak hadir dari penyesalan. Oh iya Bu, saya salah. Seharusnya gimana nak? Ya harusnya saya ngobrol baik-baik. Saya lari ke wali kelas, saya ngomong sama wali kelas, Bu saya ini, saya dicontek ini, sehingga wali kelasnya bertindak, dipanggil dua-duanya, kita ajak ngobrol, sehingga terjadilah titik temunya, sehingga clear lah masalah itu. Nah itulah masuk ke apa tadi? Yang terakhir tadi, menanyakan keyakinan. Oke, itu saja penjabaran dari saya tentang budaya positif, diseminasi dari saya, pemahaman saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang kami ditugaskan untuk menyebarkan atau mensosialisasikan apa sih budaya positif ke rekan sejawat. Jadi bukan maksud saya menggurui, cuman ini adalah salah satu tugas di mana harus disebarluaskan. Mudah-mudahan dari penjelasan saya bisa menjadi referensi baru untuk teman-teman semua dalam menerapkan disiplin positif ke peserta didik kita. Jadi dari penjabaran saya mungkin saya ingin bertanya atau sesi tanya jawab atau masukan dari Bapak Ibu atau kesimpulan menurut Bapak Ibu dari penjelasan saya ini apa ya menurut Bapak Ibu? Mungkin Bu Desma, apa mungkin kira-kira apa sih kesimpulannya menurut Ibu ambil dari budaya positif? Pak Samsudin mungkin ya, Pak Samsudin. Menurut Bapak dari kita ini ada kayaknya 45 menit ya di sini ya. Penjabaran dari budaya positif ini apa sih sebenarnya yang Bapak dapat inti dari budaya positif ini? Untuk kita sebagai guru. Baik, sebagai kesimpulan apa yang telah kita amati bersama tentang pembahasan mengenai daripada materi yang kita lihat hari ini tentang kurikulum TKN ya, Tentang ya kurikulum mereka wakil Pancasila ya. Dari segi baik dari awal sampai akhir itu sangat menarik sekali, bagus, dan memang itu sangat mendidik. Hanya di sini mungkin sedikit, ya, terutama saya pribadi untuk hal semacam ini karena keterbatasan saya, kalau kata saya ini, kalau orang lain sudah bagus, sangat positif, sangat mendidik, apalagi dengan adanya seperti 5 contoh atau 5 kriteria tentang perlakuan terhadap siswa dalam kita mengajar. Jadi kesimpulannya intinya cukup baik dan bagus. Dari kelima contoh tersebut kita bisa
dia memahami daripada perilaku anak. Jadi kita harus bagaimana dengan cara yang bagaimana, itu udah ada contohnya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan di situ. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Alhamdulillah kalau memang materi ini mempunyai imbas positif untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan budaya positif ini bukan hanya menjadi teori di kepala kita, tapi kita bisa mengeksekusi perlahan, dan kita dengan bantuan waka-waka dan tim pengembang bagaimana merumuskan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolahan kita. Artinya menurut saya mau tanya satu lagi nih sama Pak Aan mungkin ya. Pak Aan, kira-kira budaya positif kita di sekolah ini sudah diterapkan atau belum, atau kurang, atau seperti apa tentang siswa kita? Tentang berkaitan dengan budaya positif, apakah sudah baik atau masih kurang atau belum kita laksanakan? Boleh, siapa aja yang bisa menjawab, dibantu lah. Terima kasih tadi dari pemaparan dari Ibu Ina selaku masih proses proyek, jadi ya kalau saya tahu proyek itulah. Nah ini menurut saya bagus sekali karena di situ budaya kedisiplinan positif, dan di situ tadi diterangkan masalah kita belum jelas banget tentang masalah profil Pancasila. Nah di situ profil Pancasila itu terinci sekali, sangat-sangat terinci sekali. Ada tentang religius, berbagai macam di situ sudah, sehingga apa ya, kita bisa melaksanakan mungkin dengan baik dengan adanya profil Pancasila, karena memang kita dengan adanya seperti itu kita dituntut seperti itu. Budaya kedisiplinan positif itu ada di profil Pancasila. Dan tadi ada lagi yang tentang pemahaman, ada hukuman, pemantau sebagai teman, itu ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5. Nah itu ada 5, Bu Vina, itu bagus banget. Itu cara memang guru BK, kesiswaan. Itu di situ apa ya, langkah-langkahnya sebagai teman bisa, sebagai manajer bisa. Nah itu sudah dicontohkan, sudah digambarkan oleh Naren. Ya, itu sudah kelihatan, itu sangat-sangat bagi saya ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Karena kita mungkin selama masih terus segala macam itu ada contohnya sebagai teman bisa, hukuman sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, itu sangat-sangat berarti sekali bagi saya. Itu saja dulu profil Pancasila sejauhnya, karena itu masa ke depan itu juga sudah bagus, profil Pancasila sudah bagus, itu sudah terpapar satu-satu. Itu kuncinya pertama kita adalah budaya kedisiplinan positif. Itu juga harus melalui proses. Dengan adanya seperti tadi itu juga kita bisa ada hikmahnya, kita langkah-langkah yang tadi ada semuanya, hukuman-hukuman itu kita bisa laksanakan pelan-pelan, mudah-mudahan sekolah kita akan berubah. Itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Ibu semua. Untuk penutup, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan CGP apabila sudah ada panggilan di SIM PKB yang masing-masing. Karena saya berawal mengikuti CGP ini karena merasa saya ini banyak nggak tahu. Karena banyak nggak tahu, ditambah sekolahan di ujung. Artinya kalau ngomongin masalah ilmu, waduh jauh banget. Kadang-kadang untuk ketika kumpul sama teman-teman yang dari sekolah lain, kok kayaknya minder gitu ya. Karena ngerasa, saya ini banyak nggak taunya. Nah berawal dari situ, apa sih CGP ini? Kok kayaknya kayak mana sih? Penasaran. Dan saya yakin pasti banyak ini ilmunya. Saya ini banyak nggak tahu. Artinya bukan berarti kemarin kan ada apa namanya diskusi sedikit sama teman kita di sekolah ini bahwa, aduh saya takut mau ikut CGP. Awalnya seperti itu, tapi setelah saya jalani, ternyata malah ke hiburan. Iya, hiburan.
dan prosesnya itu kayak Canva. Tadinya saya aja nggak tahu Canva itu kayak mana sih, males banget ya. Tapi ternyata kita dituntut nih untuk inovatif. Artinya masuk ke dalam profil pelajar Pancasila tadi, inovatif, kreativitas kan. Bagaimana cara kita menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid itu dan murid ini jadi fokus. Kan kita banyak kadang kita ngomong aja, ada yang tidur, ada yang nggak peduli dan lain-lain. Tapi itu perlu reflektif ke diri kita. Sebenarnya apa yang kurang dari kita? Kadang-kadang pembelajaran kita yang monoton. Nah, dari Canva ini ternyata gampang sekali. Tadinya sebelum saya terjun atau saya mencoba, karena takut mencoba, makanya kita tidak tahu banyak atau lagi kita takut mencoba. Setelah coba, saya ketagihan Bu, ternyata enak ya, udah disiapin. Saya mau pilih kupu-kupu, saya taruh kupu-kupu situ bergerak. Oh, saya mau kasih suara, kita taruh suara situ. Kasih nyanyian apa supaya anak-anak itu ketika melihat seru. Jadi anak-anak itu jadi menarik karena melihat ada audio, ada visual. Nah, jadi sudah disediakan oleh Canva tersebut, salah satunya Canva. Ada juga Capcut ya, CapCut ya, ada juga. Cuman kita lebih banyak memilih Canva karena memang lebih simple, lebih mudah, lebih menarik. Itu aja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan diseminasi saya. Kepada teman-teman apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup kegiatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat masing-masing. Mungkin banyak tugas yang harus Bapak Ibu laksanakan kembali. Terima kasih ya. Iya, bawa jadi bawa, nggak ada piring, nggak ada sendok, jadi pesen aja. Bawa aja. Bawa aja, nggak ada sendok, nggak ada. Sendok dikasih satu-satu. Iya sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian membuat suatu keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu? Apa keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Ada yang udah tahu? Belum? Belum ya? Nah, jadi untuk kalian tahu mendefinisikan apa itu keyakinan kelas, ini Ibu berikan contoh. 2. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Ini contoh peraturan kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Dari sini kamu bisa lihat bedanya. Menurut kamu apa itu peraturan kelas, apa itu keyakinan kelas? Yang di peraturan dilarang mencoret meja dan bangku. Kalau di peraturan, kalau di keyakinan kelas, ayo menjaga kebersihan dan bangku, kebersihan meja dan bangku. Kalau ini dilarang berkelahi, di keyakinan kelas saling menghormati dan saling menghormati teman. Jadi apa menurut kamu keyakinan? Dari sini bisa kita lihat peraturan kelas itu menggunakan kalimat negatif, dilarang. Kalau keyakinan kelas ini lebih kalimat positif. Artinya keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat positif. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh siswa kelas tersebut untuk menciptakan kelas yang lebih nyaman. Paham? Nah, ketika membuat keyakinan kelas, siswa di kelas itu dilibatkan oleh gurunya, entah itu wali kelas atau guru BK, dalam membuat keyakinan kelas. Jadi wujudnya keyakinan kelas ini adalah ungkapan hati kalian yang dituangkan melalui tulisan. Itu keyakinan kelas. Artinya dari peraturan dengan keyakinan lebih enak yang mana? Jika stick note yang kalian bakal tulis harapan apa yang kamu mimpikan di kelas ini. Kamu kepengen kelas ini seperti apa? Cuman satu harapan, satu anak satu harapan. Kan ya? Yang paling kamu pengen misalnya, saya pengen kayaknya di kelas ini saya gak ngerasain kompak. Berarti saya pengen
Ayo rekan tulis. sekolah deh. Sudah kamu tuang di kertas stick note. Ini nanti ibu kelompokkan yang satu ide sama yang sama ibu kelompokkan satu. Nah, nanti kan mengerucut. Oke ya, ibu mulai satukan yang sama. Ibu ambil, saya ingin memiliki kelas ini rasa sport. Ini sudah ibu kelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Ternyata ranking yang pertama adalah kompak, karena ini banyak banget ya lapor kita itu. Ranking kedua adalah pengen tertib. Ranking yang ketiga adalah kelas ini saling menghormati. Ranking keempat adalah pengen fasilitasnya diperbaiki. Nyaman. Ya. Kelas saya adalah kelas yang nyaman. Ya, kalau nyaman kan tempatnya nyaman, bikin kamu nyaman gitu ya.